Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita bakal membahas tentang konsep gerak. Apa sih itu gerak? Kalian setiap hari bergerak, tapi sebenarnya apa sih itu gerak? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak bersama saya Rizky Kurniawati atau bisa dipanggil Kiki. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu pengertian gerak, kalian perhatikan dua ilustrasi berikut. Di sini ada yang pernah naik bus atau naik angkot. Nah, coba kamu perhatikan dua ilustrasi ini. Misalkan jika kamu naik bus sedang meninggalkan terminal, dapat dikatakan bahwa kamu bergerak terhadap terminal. Jadi kalau misalnya kamu naik bus terus busnya meninggalkan terminal, itu dikatakan kamu bergerak terhadap terminal. Akan tetapi coba kamu perhatikan jarak antar bangku di dalam bus atau jarak kamu dengan bangku di dalam bus. Apakah kamu disebut bergerak terhadap bangku? Tidak, karena posisinya selalu tetap. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, pengertian gerak adalah, nah ini, suatu benda dinyatakan bergerak terhadap satu titik acuan jika jarak atau posisi antara keduanya itu berubah. Jadi syaratnya sebuah benda atau dua buah benda dikatakan bergerak terhadap yang lainnya itu ada dua, yaitu ada perubahan jarak atau posisi. Coba kalau misalnya kita kembali lagi sini, ketika bus meninggalkan terminal, berarti kan ada perubahan posisi dan jarak antara bus dan terminal, sehingga dikatakan bus bergerak terhadap terminal. Atau kamu yang di dalam bus, kamu bergerak terhadap terminal. Karena apa? Karena ada perubahan posisi atau jarak. Tapi kalau misalnya kalian lihat di bagian dalam bangku dan kamu, itu apakah ada perubahan posisi atau jarak antara kamu dan bangku? Tidak. Makanya kamu dan bangku itu tidak disebut bergerak. Kamu tidak bergerak terhadap bangku. Jadi syaratnya suatu dua benda dikatakan bergerak itu jika ada perubahan posisi atau jarak. Nah, misalnya lagi contoh lain, kamu mengendarai motor melewati sebuah rumah misalnya. Nah, itu dapat dikatakan kamu bergerak terhadap rumah atau sepeda motor kamu bergerak terhadap rumah. Kenapa? Karena ada perubahan posisi dan jarak. Tapi coba perhatikan posisi kamu dengan motor yang kamu kendarai. Apakah ada perubahan posisi atau jarak? Tidak ada, tetap. Makanya kamu tidak bergerak terhadap motor yang kamu kendarain gitu. Jadi syaratnya dua buah benda dikatakan bergerak itu jika ada perubahan posisi atau jarak. Nah, selanjutnya gerak itu bersifat relatif. Apa sih maksudnya relatif? Jadi gini, misalkan ada dua orang, namanya siapa ya? Dinda dan Asep misalnya. Nah, Dinda itu dia lagi berdiri di pinggir jalan, sedangkan Asep sedang naik angkot atau naik bus. Nah, Dinda yang melihat angkot atau Asep pinggir di dalam angkotnya, Dinda menyatakan bahwa wah, Asep sedang bergerak. Tapi coba kalau misalnya menurut Asep yang di dalam angkot, atau kalian deh kalau naik angkot, kalian suka melihat orang-orang yang di pinggir jalan atau pepohonan atau tiang listrik itu bergerak. Menurut kalian enggak kok, itu Dinda yang bergerak, atau menurut Asep Dinda yang bergerak. Jadi gerak itu bersifat relatif. Kalau Dinda yang di pinggir jalan itu menyatakan bahwa oh angkotnya yang bergerak, tapi menurut Asep yang di dalam angkot oh Dindanya yang bergerak, itu maksudnya relatif. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gerak. Yang pertama itu adalah gerak menurut keadaan benda. Jadi ada yang namanya gerak nyata dan ada yang namanya gerak semu. Apa sih gerak nyata? Gerak nyata itu adalah ini.
gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Jadi gerak nyata itu misalnya kamu lagi diam pinggir jalan melihat angkot lewat. Nah, itu adalah gerak yang nyata atau gerak sebenarnya, ada perubahan posisi antara kamu dan angkot atau mobil yang lewat pinggir di jalan. Seperti itu adalah gerak nyata. Yang kedua itu ada yang namanya gerak semu. Apa sih gerak semu? Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat terlihat benda itu seolah-olah bergerak. Oke, misalnya kamu tadi naik angkot, kalian coba perhatikan pinggir jalan. Kalian melihat bahwa tiang listrik, pepohonan itu seperti bergerak kan ya, seperti bergerak ke belakang. Nah, itu dinamakan gerak semu. Kenapa sih gerak semu itu terjadi? Karena kamu berada di benda yang bergerak. Atau misalnya kamu lagi naik mobil, terus kamu lihat matahari atau melihat bulan, itu seolah-olah mengikuti kita, padahal matahari dan bulan itu diam. Nah, itu disebut gerak semu. Jadi menurut keadaan benda, gerak itu ada dua, ada gerak nyata dan ada gerak semu. Jadi kalau misalnya kalian lagi diam melihat sebuah benda bergerak, itu adalah gerak nyata. Tapi kalau misalnya kalian lagi bergerak nih, lagi misalnya di dalam mobil, dalam angkot, dalam bus, terus melihat benda-benda yang diam seolah-olah bergerak, itu adalah gerak semu atau gerak tak sebenarnya. Nah, selanjutnya ada gerak menurut lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus. Jadi ketika gerak sebuah benda itu berada di lintasan yang lurus, itu disebut gerak lurus. Nah, selanjutnya ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya itu adalah gerak jarum jam. Jarum panjang jam itu adalah gerak melingkar. Atau kalau misalnya kalian lagi naik motor atau naik mobil lalu lintasannya itu berliku-liku, belokan, nah itu juga disebut gerak melingkar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gerak parabola. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini ada bola. Jadi kalau kamu tendang bola, ada sudutnya ke atas seperti ini membentuk lengkungan. Nah, itu disebut gerak parabola. Kenapa parabola? Karena lintasannya berbentuk parabola. Jadi gerak menurut lintasannya itu ada 3, ada gerak lurus, melingkar, dan parabola. Nah, ada beberapa konsep yang harus kalian pahami dalam gerak. Yang pertama itu adalah jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Misalnya gini, Rio itu berjalan 5 meter ke arah barat. Oke, dia jalan 5 meter ke arah barat, lalu dia balik lagi nih. Lalu dia berbalik arah. Tadinya ke barat jadi ke timur 3 meter. Nah, berapa sih jarak yang ditempuh oleh Rio? Nah, tadi kan lihat jarak itu adalah panjang lintasan total. Jadi tadi Rio berjalan ke barat itu 5 meter. Lalu balik lagi 3 meter, berarti lintasan totalnya adalah 5 ditambah dengan 3 sama dengan 8 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Rio itu adalah 8 meter. Selanjutnya ada yang namanya perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda yang bergerak dari posisi akhir ke posisi awal. Tadi misalnya Rio itu bergerak, ini titik awalnya, ke barat 5 meter lalu balik lagi ke timur 3 meter. Berapa sih perpindahannya? Kalau perpindahan kalian lihat posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, dia tadi 5 meter lalu balik lagi 3 meter. Berarti selisihnya berapa nih? Perpindahannya berapa? Nah, ini berarti tinggal 5 dikurangi 3 sama dengan 2 meter. Jadi perpindahan yang dialami oleh Rio itu adalah 2 meter. Nah, selanjutnya tadi yang pertama itu ada jarak konsepnya, lalu ada perpindahan, selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Apa perbedaannya?
Nah, kalau kelajuan itu lambangnya V, lambangnya itu V, kecepatan itu V juga, tapi ada tanda panah di atasnya. Ada tanda panah di atasnya, tapi sama-sama V. Nah, satuannya masih sama, satuannya itu adalah meter per sekon. Tapi kalau kelajuannya itu adalah besaran skalar, tidak memiliki arah. Lalu kalau misalnya kecepatan itu bersama besaran vektor namanya, memiliki besar arah. Contohnya apa? Kelajuan itu misalnya kalian mengendarai motor, di motor itu ada yang namanya speedometer, itu menunjukkan kelajuan kalian berapa, misalnya 40 km, 100 km per jam dan lain sebagainya. Nah, persamaannya kelajuan itu adalah jarak per dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Kecepatan, kalau kelajuan itu pakainya jarak, kalau kecepatan itu pakainya perpindahan. Oke, langsung saja ke contoh. Nah, sini ada contoh soal. Nina berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, lalu berbalik arah sejauh 2 meter dalam waktu 4 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatannya. Oke, tadi Nina berjalan 10 meter, lalu balik lagi 2 meter. Jadi ke sini, ke sini. Nah, berapa sih kelajuan sama kecepatannya? Nah, oke, kita kerjakan di sini. Tadi kelajuan itu ini V, kelajuan itu adalah jarak dibagi perpindahan. Tadi jaraknya berapa? Jaraknya itu adalah lintasan total, berarti 10 ditambah 2. Oke, sorry. Berarti jaraknya itu adalah 10 ditambah 2 sama dengan 12. Berarti kelajuannya itu adalah 12 dibagi dengan waktunya berapa? 4. Berapa 12 bagi 4? 3 meter per sekon. Maaf ya, ini tulisannya jelek soalnya nggak pakai pen. Nah, lalu yang kedua, kecepatan. Kalau kecepatan ingat pakai perpindahan. Perpindahannya berapa nih? Tinggal 10 dikurangi 2. Berarti berapa? 8. Berarti kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. 8 dibagi 4 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kelajuannya adalah 3 meter per sekon, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Ke arah mana? Ke arah sebaliknya gitu. Nah, contoh soal yang kedua, misalnya Rai itu berjalan dari rumah menuju sekolah dengan kelajuan, ingat kelajuannya itu adalah 5 meter. Jarak rumah Rai dan sekolah itu adalah 500 meter. Berapa sih waktu yang dibutuhkan Rai untuk sampai sekolah? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian ingat segitiga ini. Kalau misalnya kalian mau nyari S atau jarak, kita tutup S-nya. Berarti S itu sama dengan V dikali dengan waktu. Kalau misalnya kamu mau nyari V atau kelajuan atau kecepatan, tinggal tutup V-nya. Tinggal S sama T kan, berarti V itu sama dengan S dibagi dengan T, waktu. Terus kalau misalnya kamu mau nyari waktu, tinggal tutup waktunya. Berarti waktu itu sama dengan jarak dibagi dengan kelajuan atau kecepatan. Jadi kalau misalnya ke bawah ini dibagi, kalau misalnya ke samping ini dikali. Nah, sekarang lihat di soal yang ditanyakan itu adalah waktu. Berarti kita tutup waktunya. Berarti T itu sama dengan jarak S dibagi dengan V. Oke.
Situ di soal jaraknya berapa? 500. Kecepatannya berapa nih? Kelajuannya berapa? 5. 500 bagi 5 berapa? Berapa? 100. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan Ray untuk nyampe ke sekolah itu adalah 100 sekon atau 100 detik gitu ya. Nah, konsep yang terakhir yang kalian harus pahami adalah yang namanya percepatan. Percepatan itu apa? Bertambahnya kelajuan tiap selang waktu. Percepatan itu lambangnya A, satuannya itu adalah meter per second kuadrat. Ini kuadrat ya. Yang ini meter per second kuadrat, meter per second kuadrat gitu. Persamaannya gimana? Perubahan percepatan itu sama dengan perubahan kelajuan dibagi dengan waktu. Delta V dibagi dengan waktu. Nah, ini contoh soalnya ada buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pepohonan. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapakah kecepatan kelapa jatuh selama 3 second? Oke, ini sama konsepnya seperti yang tadi, ingat segitiga ini. Nah, kita langsung saja ya, yang ditanyakan itu adalah kecepatannya atau perubahan kelajuan. Berarti kita tutup nih sini. Berarti kalau ibu mau nyari kecepatannya itu tinggal percepatan dikali dengan waktunya. Percepatannya berapa di sini? 10. Waktunya berapa? 3. Oh, berarti kecepatan buah kelapa jatuh itu berapa? 10 kali 3? 30 meter per second. Oke, gitu ya. Ingat kalau misalnya percepatan itu A, lambangnya satuannya meter per second kuadrat. Kalau kecepatan itu lambangnya V, satuannya adalah meter per second. Nah, tadi kan gerak berdasarkan lintasan itu ada yang pertama gerak lurus. Ternyata gerak lurus itu dibagi lagi. Ada gerak lurus berubah beraturan dan ada gerak lurus beraturan. Ada GLBB, ada GLB. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau misalnya GLB itu kecepatan atau kelajuannya tetap. Misalnya kamu naik motor, terus speedometernya menunjukkan 40 km per jam dari awal sampai akhir, 40 km per jam terus. Nah, itu adalah gerak lurus beraturan, kecepatan dan kelajuannya tetap. Nah, tapi kalau saya GLBB itu kecepatan dan kelajuannya berubah jadi kadang 40 km per jam, kadang 60 km per jam, kadang 10 km per jam dan sebagainya, itu berubah-ubah. Nah, kalau misalnya GLB itu percepatannya 0, A-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau misalnya GLBB itu ada percepatannya. Nah, kalau tadi kan GLB itu contohnya kalau misalnya kalian naik motor atau naik mobil, kecepatan atau kelajuannya tetap. Misalnya dari awal posisi kalian berangkat sampai akhir tujuan kalian itu misalnya kelajuannya 40 km per jam terus. Nah, itu adalah GLB. Tapi kalau GLBB itu berubah-ubah. Nah, ini contohnya itu ketika kamu melewati lampu merah dan lampu hijau. Misalnya ketika awalnya kalian di sini tadi kan kalau misalnya ini mobil kalian kan tadinya berhenti berarti kecepatannya itu adalah 0, gak ada kecepatannya. Tapi ketika lampu sudah hijau gimana? Mobilnya perlahan jalan atau kecepatannya bertambah. Nah, itu disebut dengan GLBB dipercepat karena kelajuannya itu bertambah. Nah, ini dipercepat. Tapi ketika kamu lagi ada kelajuannya, lagi ada kecepatannya, tiba-tiba lampu merah yang tadinya ada kelajuan kecepatannya tiba-tiba jadi 0. Itu namanya adalah GLBB diperlambat karena kelajuan dan kecepatan itu menurun sampai
henti. Jadi kalau GLBB itu dibagi lagi jadi dua, ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. GLBB dipercepat contohnya apa? Ketika kamu sedang diam, mobilnya sedang diam, tiba-tiba lampunya hijau, itu contoh dari GLBB dipercepat. Kalau GLBB diperlambat sebaliknya, kalau misalnya kalian lagi mengendarai motor atau mobil, lalu tiba-tiba lampunya merah, yang tadinya ada kelajuan sama kecepatannya terus menurun jadi 0 kecepatan atau kelajuannya. Jadi itu adalah GLBB diperlambat. Atau misalnya contoh lainnya GLBB dipercepat itu ketika ada kelapa jatuh dari pohon, itu adalah contoh GLBB dipercepat. Atau kalau GLBB diperlambat itu contohnya kamu menggelindingkan kelereng di atas pasir, kira-kira kelereng itu bakal makin cepat geraknya atau bakal makin lambat? Makin lambat kan. Nah berarti itu GLBB diperlambat. Misalnya lagi kamu coba naik sepeda terus melewati turunan tanpa digoes misalnya. Nah itu tadinya kan yang tadinya kecepatannya lambat tiba-tiba cepat. Nah itu juga GLBB dipercepat. Terus kalau misalnya kamu sebaliknya naik ke tanjakan tapi tanpa digoes misalnya, tadinya kan ada kecepatannya tapi lambat laun akan melambat, itu adalah GLBB diperlambat. Jadi ada dua GLBB, ada dipercepat dan diperlambat. Nah segitu dulu dari gerak. Kita sudah bahas mulai dari pengertian gerak, lalu gerak bersifat relatif, jenis-jenis gerak, konsep-konsepnya ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, lalu ada GLB, GLBB. Nah itu adalah pelajaran di pertemuan pertama hari ini. Nah selanjutnya kalian boleh kerjakan latihannya di tes e-learning ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di forum. Oke, sekian pematerian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.